Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Nama saya Aman Kristalewanta dengan nomor urut stambuk F551 20128. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang sebagai, penentuan nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Informasi, yang di mana tugas besar saya ini berjudul Sistem Informasi Kelas. Nah, kita ketahui bersama bahwa teknologi semakin berkembang, oleh sebab itu, adanya teknologi memudahkan kami dalam, eee, membuat sebuah sistem informasi. Nah, adanya teknologi juga, eee, memudahkan kita untuk, eee, mengakses sistem informasi kapanpun, dimanapun dengan lebih mudah. Nah, di sini, sistem informasi kelas itu saya menggunakan, database yaitu MySQL. Nah, untuk loginnya, sistem informasi kelas itu bisa di-login sebagai admin dan sebagai user. Nah, admin ini di mana dia mengelola data nasabah, data akun, dan juga mengelola dana yang ada pada kelas tersebut. Nah, di admin juga, memiliki tugas untuk, mengelola dana yang ada untuk disetor dan juga untuk penarikannya. Nah, pertama-tama kita login sebagai admin, kita masuk. Nah, kemudian di sini, tampilan berandanya seperti ini. Nah, di mana di sini ada saldo keseluruhannya ada 130.000, ada 5 data akun, 4 data nasabah, saldo bulan ini 40.000, saldo hari ini 40.000. Nah, kemudian kita masuk ke menu data siswa, yang di mana data siswa ini, merupakan anggota. Nah, di sini kita bisa melihat ada ID siswa, nomor rekening, nama, kemudian ada nama orang tua, saldo, dan aksi-aksi ini di mana, kita bisa menghapus atau mengedit, data tersebut. Nah, di sini search, yang di mana kita bisa dengan mudah jika kita mencari misalkan nama saya ataupun nomor rekening, ataupun kita bisa juga mencari ID. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambah data anggota, kita bisa klik ini, klik tambah, kemudian memasukkan nama sebagai status ini sebagai siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif. Kita memilih aktif, kemudian kita simpan. Setelah itu akan bertambah anggota menjadi 5. Nah, kemudian pada menu transaksi kita bisa melihat di sini ada kalau hijau sebagai setoran tunai, kalau yang merah sebagai penarikan tunai. Di sini ada tanggalnya, ada nomor transaksi, nama nasabah, berapa jumlah yang disetor ataupun yang ditarik. Ada kreditnya, kemudian di sini ada saldonya. Nah, saldo ini yang merupakan jumlah keseluruhannya. Di sini
Saldo pertama itu ada 20.000, kemudian ditarik sebanyak 5.000 sehingga menjadi 15.000, kemudian Jaya menyetor tunai sebanyak 50.000 sehingga 15.000 tambah 50.000 menjadi 65. Nah, setelah itu jika kita ingin setor tunai, kita bisa menuliskan nomor rekening kita, kemudian cari. Nah, kemudian di sini ada data dari nomor rekening tersebut. Data tersebut ada namanya, tempat tanggal lahir, alamat, dan nama orang tuanya. Kemudian kita tulis jumlah setorannya, misalkan kemudian kita simpan. Nah, sehingga yang tadi saldo kita 130 ditambah 100.000 dari nasabah sekarang sehingga menjadi 230. Di sini akan menjadi saldo keseluruhan 230, sedangkan saldo hari ini yaitu 140.000. Nah, jika kita ingin mencetak laporan transaksi, misalkan kita tuliskan nomor rekening sebagai berikut ini, kita submit, kemudian laporan transaksinya akan seperti ini. Jika kita ingin mencetak laporan transaksi tersebut, kita bisa klik ini. Ini seperti kalau di mobile banking itu seperti mencetak mutasi rekening atau riwayat rekening. Kita laporan, kita akan masuk ke laporan transaksi yang dimana debit 100.000, saldonya menjadi 100.000. Nah, selanjutnya di pengaturan itu terdapat pengaturan yang dimana pada saat kita cetak transaksinya, ini akan ada tampilan seperti ini, itu dari sistem pengaturannya. Nah, setelah itu ada data akun, yang dimana data akun ini ada sebagai admin dan ada pun sebagai user. Misalkan kita mau edit, misalkan ini sebagai admin, atau apa kita mau ganti password atau lain sebagainya, bisa kita klik edit. Nah, setelah itu fungsi-fungsinya itu sama seperti fungsi-fungsi yang ada pada data admin kita telah coba tadi. Setelah itu mungkin hanya itu saja yang dapat kita akses di admin. Jadi fungsinya itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia bisa mengelola data, mengelola transaksi, mencetak laporan transaksi, mencetak laporan dana yang ada, kemudian mengakses setoran tunai dan penarikan tunai. Jika misalkan ada nasabah yang ingin menarik dananya, bisa melalui admin. Nah, logout kita akan login sebagai user. Jadi user itu dia hanya memiliki fungsi untuk melihat data anggota, kemudian melihat laporan transaksi. Jadi adanya
adanya akun user itu supaya tidak ada kecurangan antara admin, mungkin seperti antisipasi adminnya untuk korupsi, supaya tidak ada korupsi di antara admin. Jadi saya membuat akun user itu supaya ada transparansi laporan antara admin dan user, supaya user bisa melihat uangnya sudah berapa sekarang, transaksi yang dia lakukan terakhir itu kapan. Supaya kalau misalnya mungkin adminnya ada kecurangan, ada bohong, user bisa mengkomplain. Nah, di sini user bisa melihat data nasabah yang ada dalam sistem informasi Kaskus itu ada siapa saja, nomor rekeningnya berapa, namanya siapa, saldonya itu ada berapa. Nah, misalkan di sini kita ingin melihat laporan dari Ying. Kita bisa melihat laporan transaksi. Nah, di sini ada eh, laporan transaksi periode 2022 tanggal 16 bulan 12, yang dimana atas nama Ying menyetor sebanyak 20.000, kemudian menarik penarikan tunai sebanyak 5.000. Jika kita ingin cetak laporannya, kita bisa klik itu, kemudian melihat laporan transaksi nasabah yang seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Uh, ada banyak kekurangan dari tugas besar yang telah saya buat ini. Mungkin ada kekurangan, masih kurang beberapa fitur. Tapi untuk fitur create chart-nya itu sudah lengkap semua. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Untuk kekurangannya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.